Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan perkuliahan hari ini, yang mana kita akan membahas mengenai sistem moneter internasional. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita simak buku kendala dengan membaca bahan Al-Fatihah. Oke, kita akan membahas mengenai sejarah sistem moneter internasional. Penentuan awal dimulainya sistem moneter internasional memang terdapat perbedaan di antara para penulis. Ross Gold Davos tahun 2002 mengemukakan sejarah sistem moneter internasional atas 9 periode. Itu adalah namanya periode standar emas, gold standar, periode decimal atau decimal period, periode standar tukar emas atau gold exchange standar, periode nasionalisme moneter atau monetary nasionalis, periode sistem Bretton Woods atau Bretton Woods System, periode setelah Bretton Woods atau post Bretton Woods period. Periode standar emas muncul pada tahun 1870, di mana pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Karena perkembangan industri dan perdagangan dunia yang berkembang pada abad 19 serta diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika, maka sistem standar emas dipakai oleh banyak negara hingga Perang Dunia I. Sistem ini sangat penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan cadangan emas yang cukup untuk mendukung nilai mata uangnya. Sistem ini juga memiliki efek secara implisit membatasi nilai tukar di mana masing-masing negara dapat memperluas cadangan uangnya. Standar emas juga berfungsi cukup baik sampai meletusnya Perang Dunia I, menginterupsikan aliran perdagangan dan pergerakan emas secara bebas. Ini menyebabkan negara-negara dagang utama menghentikan operasi standar emas. Selanjutnya, periode sistem Bretton Woods muncul pada tahun 1944 sampai 1973. Dalam perjanjian Bretton Woods dibentuk dua badan internasional, yaitu International Bank for Reconstruction and Development yang sekarang dikenal dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Sistem kurs valuta asing yang dipakai semula adalah kurs tetap dan tidak memperbolehkan negara anggota melakukan penguasaan devisa atau exchange control, kecuali mengalami krisis moneter atau defisit neraca pembayaran yang hebat pada masa tersebut. Dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Periode setelah Bretton Woods muncul sejak tahun 1973. Sistem internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Secara umum, dolar makin kurang stabil dan melemah sedikit dalam jangka panjang. Di lain pihak, yen, Jepang, dan mark Jerman telah menguat. Mata uang di negara yang baru berkembang amat sangat tidak stabil dan pada umumnya melemah. Mata uang berupa negara bisa berfluktuasi tergantung pada permintaan dan penawaran, dan seringkali penguasa moneter negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs berlebihan. Jadi kita akan masuk mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran atau keluar dan masuk untuk suatu negara. Neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping system, yaitu tiap transaksi dicetak satu sebagai kredit dan satu sebagai debit. Adapun tujuan dari neraca pembayaran yang pertama itu adalah sebagai bahan keterangan kepada pemerintah mengenai posisi internasional negara yang bersangkutan, sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik, perdagangan dari urusan pembayarannya, sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik, militer, dan fiskal. Selain tujuan neraca pembayaran, kita akan membahas mengenai fungsi neraca pembayaran, yaitu yang pertama mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor impor, pembuangan uang piutang, dan modal. Yang kedua, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang
ketiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi nasional terhadap internasional. Keempat, menumbuh kebijakan politik dan internasional, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. 6. Sebagai suatu alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan apakah negara dapat melanjutkan masuknya barang-barang luar negeri dan dapat mengisi kemudian tepat pada waktunya. Sebagai suatu alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Penggolongan komponen neraca pembayaran. Pertama ada namanya neraca transaksi berjalan atau current account. Itu neraca transaksi berjalan mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang perbandingan nilai ekspor dan impor barang, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari bank ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Neraca transaksi modal atau capital account. Neraca transaksi modal mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing atau foreign direct investment atau pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia. Neraca tunai atau cash account atau neraca internasional. Neraca tunai pada dasarnya hanyalah transaksi penyeimbang antara total pengeluaran yang ada pada transaksi berjalan dengan transaksi modal melebihi total penerimaan. Ini tuh ada namanya sistem pencatatan neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan terus uang keluar yang terjadi antara negara. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Transaksi debit dapat meliputi impor barang dari negara lain, pembayaran jasa transportasi, jasa asuransi, dan ongkos makelar kepada penduduk negara lain. Bisa dapat meliputi pembayaran bunga dan dividen kepada penduduk negara lain, pemberian hadiah dan pengiriman uang kepada penduduk negara lain, investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain, investasi jangka pendek, penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain, penduduk yang menabungkan uangnya di bank luar negeri. Transaksi kredit yaitu transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain. Transaksi kredit yaitu transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang masuk yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yang mana transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Transaksi kredit dapat meliputi berupa ekspor barang ke negara lain, penerimaan jasa transportasi, asuransi, ongkos makelar dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain, penerimaan hadiah dan kiriman dari penduduk negara lain, investasi jangka panjang dan jangka pendek yang ditanam oleh penduduk negara lain di dalam negeri. Keseimbangan neraca pembayaran dan namanya keseimbangan transaksi berjalan, karena transaksi berjalan merupakan keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang, jasa, hasil modal, dan transaksi unilateral. Transaksi dinyatakan seimbang dengan arus uang yang masuk sama besarnya dengan arus yang keluar dari hasil transaksi barang, jasa, hasil modal, dan transaksi unilateral yang terjadi antar negara. Keseimbangan transaksi modal itu keseimbangan yang dihitung dari transaksi investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, pemindahan emas, dan transaksi pengangkatan mata uang. Neraca transaksi modal dinyatakan seimbang apabila arus uang dan tabungan yang keluar sama besarnya dengan arus uang yang masuk dari transaksi tersebut yang terjadi antar negara. Yang ketiga ada namanya keseimbangan neraca pembayaran, yaitu keseimbangan yang terjadi akibat transaksi berjalan dan transaksi modal. Keseimbangan neraca pembayaran akan terjadi bila mana arus uang masuk yang terjadi akibat transaksi berjalan dan transaksi modal sama dengan besarnya arus uang keluar dari transaksi tersebut di atas yang terjadi antar negara.
ukuran neraca pembayaran dan namanya basic balance focus pada transaksi yang dianggap penting bagi kesehatan ekonomi valuta. Net liquidity balance atau neraca likuiditas neto atau neraca keseluruhan mengikuti basic balance ditambah arus modal jangka pendek tidak liquid, pihak swasta dan error emission. Neraca keseluruhan mengukur perubahan pinjaman pihak swasta domestik atau pinjaman pihak swasta domestik ke luar negeri yang dibutuhkan untuk mempertahankan pembayaran dalam posisi equilibrium tanpa menyesuaikan cadangan devisa. Arus modal swasta jangka pendek tidak liquid dan error emission tercatat dalam neraca, sementara aset dan hutang liquid tidak tercatat atau dikeluarkan. Ketiga, neraca transaksi cadangan devisa menunjukkan penyesuaian cadangan devisa yang akan dibuat untuk mencapai equilibrium neraca. Karena neraca pembayaran harus diseimbangkan, tiap perbedaan tidak dapat ditelusuri atas transaksi-transaksi tertentu tercatat dalam statistical discrepancy atau selisih yang belum dapat diperhitungkan. Perdagangan atau balance of trades adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara ekspor dan impor. Neraca perdagangan bisa disebut dengan ekspor neto. Neraca perdagangan yang positif berarti negara tersebut mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor dan biasa disebut surplus perdagangan. Sementara itu, jika neraca perdagangan menunjukkan kondisi negatif, artinya nilai moneter impor melebihi ekspor dan disebut sebagai defisit perdagangan. Bagi setiap negara, tentunya kondisi surplus lebih sangat diharapkan. Lalu neraca perdagangan ada namanya neraca perdagangan Indonesia. Itu surplus neraca pembayaran Indonesia atau NPI signifikan itu sebesar 6,6 US dollar miliar, lebih tinggi dibanding surplus triwulan sebelumnya sebesar 4,6 miliar US dollar. Tingkatan tersebut ditopang oleh surplus pada transaksi berjalan atau transaksi modal finansial berjalan. Dengan itu, jumlah cadangan devisa pada akhir triwulan 1 2010 meningkat menjadi 71,8 miliar US dollar atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Perdagangan Indonesia membaik setelah sempat terhantam kondisi sektor perdagangan internasional. Tampak mengalami peningkatan baik pada 2010. Surplus perdagangan Indonesia sempat mengalami hantaman serius pada tahun 2008 lalu. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya selama 1 tahun, pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya, yaitu negara Inggris pada tahun 1965. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau gross national product atau BNP, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa dihasilkan tiap bulan oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Konsep pendapatan nasional pertama ada namanya konsep nasional produk domestik bruto atau GDP. GDP adalah produk domestik bruto atau gross domestic product, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan kewujudannya karena jumlah didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Kedua ada namanya produk nasional bruto atau BNP, yaitu gross national product atau PNB,